Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Pendengar saya, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang disiarkan dari Jalan Setiabudi nomor 19, nomor WA 081221001023 atau ke 081221167040. Insya Allah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, harapan kami para pecinta Embun Pagi tetap diberikan kesehatan oleh Allah, dan jangan lupa bagi siapa yang sedang diuji dengan terganggu kesehatan, diuji rumah tangga, diuji dengan kekurangan rezeki dan ujian yang lain, innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtalih. Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Makin banyak ujian, makin dekat kepada Allah. Percayalah, Allah tidak akan menyiksa kita, tidak akan menyulitkan kita, tapi Allah akan menguji dengan berbagai masalah. Al-ujratu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Mungkin sulit tapi bisa mengatasinya, insya Allah makin besar pahalanya. Ya, layanan WA atau SMS 081221167040 atau ke 081221001023 bisa dipergunakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. 682 ini menanyakan apakah benar atau ada syarat tertentu siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya pasti masuk surga, walaupun katanya dahulunya banyak dosa dan maksiat. Apa hanya mengucapkan la ilaha illallah atau diikuti dengan syarat yang lain? Ya begini ya, man qala la ilaha illallah, itu kata Nabi ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, nah ini syaratnya, mukhlisan dakhalal jannah, dengan penuh keikhlasan maka akan masuk surga. Jadi bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi harus ikhlas. Jadi syaratnya itu mukhlisan ya. Man qala la ilaha illallah, saya mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan dibarengi dengan keikhlasan, dakhalal jannata, pasti akan masuk surga. Jadi syaratnya itu ikhlas. Para sahabat bertanya, apa itu ikhlas ya Rasulullah? Kata Nabi, ikhlas itu qala, kata Rasul, antahzuzahu an maharimillah, memagari, melindungi dari segala yang diharamkan oleh Allah. Jadi dia mengucapkan la ilaha dengan ikhlas. Maksudnya ikhlas adalah antahzuzahu an maharimillah, memagari sesuatu, memagari dari segala yang diharamkan oleh Allah. Dia berusaha memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itu yang menyebabkan masuk surga. Walaupun la ilaha illallah terus, tapi hidupnya melanggar atau tidak melaksanakan perintah Allah, itu belum tentu. Makanya penting itu mukhlisan, itu ikhlas. Dan ikhlas itu antah juzahu an maharimillah, memagari diri, menghalangi diri ya, memperisai diri dari yang diharamkan oleh Allah gitu. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, la ilallah tiap pada sholat atau dalam kondisi tertentu, pertahankan itu, tapi harus mukhlisan, ikhlas. Apa itu ikhlas? Antah juzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Nah, makanya kalau ucapan la ilaha illallah, jangankan manusia, burung saja bisa. Burung bisa kan, burung beo biasanya la ilaha illallah, Pancasila, assalamualaikum, la ilaha illallah, bisa. Tapi punten di mana wae kan, burung wae tenurut ya gitu ya. Nah, walaupun tidak menghalangi diri yang diharamkan oleh Allah, harganya mahal gitu. Ya, jadi tidak semua yang mengucapkan la ilaha illallah itu
selamat langsung, tapi harus ada syaratnya, mukhlisan. Apa itu mukhlisan? Antahjuzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itu satu syaratnya, itu ikhlas. Jadi ikhlas itu antahjuzahu an maharimillah, menghalangi diri dari yang diharamkan oleh Allah. Lihat hadis Tirmizi ya. Yang kedua, tentu setelah memagari diri yang diharamkan oleh Allah, dia melaksanakan perintah Allah. Ya, tidak hanya lisan saja, tapi direalisasikan dengan mukhlisan. Antahjuzahu an maharimillah, memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Itu ya. Itu pertama. Yang kedua, la ilaha illallah itu harus terutama yang kalau kita lihat hadis Nabi itu dari syirik ya. Karena la itu kan tidak ada, meniadakan. Sembahan ilallah, kita isbatkan, kita tetapkan hanya Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, tidak ada yang dilaksanakan perintahnya kecuali Allah. Dia taat kepada orang tuanya karena orang tuanya taat kepada Allah. Dia hormat sama orang karena orang itu taat kepada Allah. Syarat kedua adalah istimror. Apa itu istimror? Terus menerus, terus saja. Jadi istiqomah. La ilaha illallah dibarengi dengan mukhlisan antahjuzahu an maharimillah, terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah, di kantor memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah, di tempat kerja memagari diri dari apa yang diharamkan oleh Allah, bergaul memagari diri dari yang diharamkan oleh Allah. Begitu dia meninggal dunia setelah mengucapkan la ilaha illallah dibarengi dengan mukhlisan, keikhlasan, maka dia akan masuk surga. Itu ya, untuk berapa nih? 682. Maka ucapkanlah setiap saat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lebih berat dari dunia dan seisinya bila dibarengi dengan ikhlas. Diulangi ya, kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dari dunia dan seisinya bila dibarengi dengan mukhlisan, ikhlas. Apa itu ikhlas? Antahjuzahu an maharimillah. Kapan diucapkannya? Setiap saat, setiap kesempatan ya, setiap saat atau setiap kesempatan. Makanya seorang muslim tidak boleh menunggu waktu, tapi harus mengisi waktu. Minimal 1 kali tiap pada sholat itu harus ya. Setelah tasbih, hamdalah, takbir, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, diakhiri dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari 021. Hapunten upami mengucapkan baca sholawat wa ali Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan wa ali Muhammad itu? Apakah darah ya atau orang yang beriman? Sering kita baca salawat sallallahu ala Muhammad, minimal sallallahu ala Muhammad, keselamatan untuk Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Yang dimaksud dengan alu Muhammad, kalau kita lihat hadis Nabi ya, alu Muhammad itu adalah kullu taqin, setiap orang yang bertakwa. Kalau setiap orang yang bertakwa, ketika kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, saat itulah kita mendoakan seluruh orang yang bertakwa. Jadi sholawat itu mendoakan dari dan untuk orang yang bertakwa. Karena itu ketika kita baca sholawat, saat itu terjadi komunikasi seluruh kaum muslimin mendoakan. Nah makanya Nabi mengatakan setiap doa itu mahjub, setiap doa itu akan terhalang hatta yusaluna ala Nabi, sampai orang yang berdoa itu baca sholawat kepada Nabi. Karena saat itulah kita mendoakan Nabi dan mendoakan seluruh orang yang bertakwa. Jadi ada unsur sosial di situ. Makanya wajar kalau selesai baca sholawat doa kita diijabah. Kenapa? Kita telah mendoakan orang lain. Di alu Muhammad adalah kullu taqin, setiap orang yang bertakwa. Kalau sudah
setiap orang yang bertakwa tidak dibatasi satu negeri, tidak dibatasi satu suku, tidak dibatasi satu keluarga. Seluruh dunia yang bertakwa setiap baca salawat saling mendoakan. Kalau sudah saling mendoakan, tidak sepantasnya antara orang yang bertakwa itu saling menyakiti, ya, saling menghujat, saling memfitnah, saling mengancam. Kenapa? Sudah baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, kenapa kita membantu Palestina? Kenapa kita membantu mana daerah-daerah yang lain lah? Ke Cina, ya ada Igyur kan, ada tempat-tempat yang lain. Kenapa? Alu Muhammad. Mereka itu orang-orang yang bertakwa. Jadi keliru kalau orang mengatakan Palestina, urusan Palestina saja, nggak bisa. Kita ada kemanusiaan di situ, ya. Alu Muhammad kullu taqiyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ada yang nanya, ayat naroskan Kasim Kuring, ini dari 589, ya. Saurna tekedah didoakan utus pupus mah datos putus amalna. Dan beliau kemana-mana bicara seperti itu, seolah-olah tidak ada gunanya kita mendoakan orang yang meninggal dunia karena sudah terputus amalnya. Ya begini, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin. Ya, apabila anak Adam kita semua meninggal dunia, terputus semua amalnya ila min salasin, kecuali 3. Jadi yang putus amalnya itu yang meninggal. Nah, tidak bisa sedekah lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa zakat lagi, tidak bisa lagi beramal soleh. Kenapa? Sudah meninggal. Yang putus itu yang meninggal. Nah, kecuali 3 kan, sedekatin jariyatin, sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, aw waladin sholihin yad'ulahu, atau anak soleh yang mendoakan. Itu untuk 3 ini, untuk yang meninggal. Putus amalnya kecuali 3. Sedangkan kewajiban dari yang hidup ke yang meninggal adalah mendoakan. Nah, kalau kita mendoakan nyampe-nyampe. Kenapa? Yang mendoakan yang hidup. Jadi yang namanya takziah itu atau tahlilan mendoakan nyampe-nyampe. Jadi perlu didoakan. Kenapa? Penghuni kubur itu meninggal dalam Islam itu bukan beres masalah, tapi mulai dipermasalahkan. Karena mulai dipermasalahkan, begitu berat masalah di kubur, butuh bantuan dari yang hidup. Itulah sebabnya kalau kita melewati makom kan, Assalamualaikum ya ahlul kubur minal mu'minina wal mu'minat, khususon sebutkan, pun paman, pun bibi, sebutkan di situ. Boleh nyampe. Kenapa? Yang mendoakan yang hidup. Nah, gitu ya. Jadi sampai. Nah, kalau nggak nyampe, nanti salam tidak nyampe, nanti sholat jenazah tidak nyampe, nanti Allahumma gfirlahu tidak nyampe, Allahumma la tahrimna tidak nyampe. Nyampe selama yang mendoakan itu dari yang hidup. Gitu ya. Makanya teruskan mendoakan. Ingat ayah sudah tidak bisa cium tangannya lagi. Udah, Rabbirhamhuma kama rabbani shaghira. Nyampe. Almarhum bawa dosa 100, anaknya doa Allahumma gfirlahu, nanti berkurang tinggal 70. Anak kedua berdoa lagi Allahumma gfirlahu, berkurang lagi tinggal 50. Sahabatnya, temannya mendoakan, boleh jadi pas hari kiamat bersih dosa-dosanya. Itu kan luar biasa di situ, ya. Gitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya cari nafkah, berangkat pada subuh, kadang pulang malam. Semuanya saya lakukan untuk keluarga saya. Ada kakak saya yang sering ikut ormas mengatakan, tong tisusut tidung-dung teing neangan dunia teh. Tapi sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Saya jadi bingung perkataan itu, karena saya meyakini istri anak adalah amanah dari Allah. Perlu diketahui kakak saya itu ikut yang suka keliling di masjid-masjid. Ya begini ya,
Ada yang disebut dengan al-asriyah, memanage waktu dengan baik. Dulu waktu kecil kita masih ingat selesai belajar tuh suka baca surat wal asri ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kaum muslimin baca surat wal asri, dia amalkan, pasti selamat dunia akhirat. Memanage waktu dengan baik. Kapan kita selaku orang yang senang ke masjid, ada waktu khusus. Nah, ke masjid, sholat berjamaah, taklim, ada waktu khusus. Pastilah 24 jam tuh ada waktu untuk baca buku, ada waktu untuk ngepel, ada waktu untuk nyuci, ada waktu untuk bantu istri, bantu suami, ada waktu. Nah, kapan kita cari nafkah? Ada waktu khusus. Jadi adanya cari nafkah bukan berarti melupakan masjid. Sama, adanya masjid bukan berarti melupakan cari nafkah. Terus saya nguriling ke masjid-masjid, budak diantapkan. Nah, istri diantapkan keliru. Nikah itu perintah Allah. Siapa yang mentelantarkan pasangannya berarti mentelantarkan Allah. Gitu ya. Syarafud dunya al-ghina. Kemuliaan dunia adalah kekayaan. Wa syaraful akhirah at-taqwa. Ya, dan kemuliaan akhirat itu adalah takwa. Begitu. Jadi cari nafkah adalah ibadah. Sama nilainya, bahkan lebih dari sholat sunat. Man kadda ala yali kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya, itu jihad fisabilillah. Begitu ya. Teruskan cari nafkah, tapi bukan berarti lupa ke masjid. Teruskan memaurkan masjid, tapi bukan berarti melupakan cari nafkah. Gitu ya. Sesuai dengan keahlian kita tentunya. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. 325 ya, ini assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya suka mengingatkan suami saya ya, tentang hal-hal yang baik. Alhamdulillah sekarang suka nurut ya. Tapi masih kadang-kadang suka marah, minta kiat-kiatnya supaya dia nurut sama saya selama melaksanakan memerintahkan perintah Allah. Jadi begini ya, dalam Islam itu ada yang disebut dengan qaulan karima, kata-kata yang memuliakan. Ada qaulan layyina ya, kata-kata yang layyin, lembut ya, lemah lembut. Ada kata-kata bil hikmah ya, dengan hikmah ya. Hikmah itu santun, bisa kata-kata yang santun. Ada satu hadis mengatakan kafa bil mar'i isman idza qila lahu ittaqillah ghadiba. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan bertakwa malah dia marah. Coba. Itu dosa itu bukan hanya minuman keras. Diingatkan takwa malah dia marah. Tapi tentu marah tidak boleh sendiri. Jangan-jangan caranya kurang bagus. Ibu ganti metodenya. Saya pernah menemukan seseorang yang saya anggap luar biasa. Pak Ustadz, syukuran di rumah. Saya bilang, ada apa? Hadir aja lah katanya. Ternyata syukuran suaminya sholat ya. Nah, sudah lama rumah tangga belum sholat. Alhamdulillah, ini bapaknya anak-anak. Mana Kang katanya. Dia panggil suaminya, duduk ya, di sebelah kanannya. Mana si kakak, si teteh katanya. Anaknya 2 berdampingan. 1 kata istrinya, saya bersyukur punya suami yang ngasih rumah, ngasih nafkah setiap hari. Dan terima kasih ya Kang katanya, sambil cium tangan suaminya. Setelah itu sekarang tambah bersyukur kepada Allah, karena suami saya ingin dia membahagiakan saya di dunia, dan anak-anak juga saya ingin suami saya bahagia juga di akhirat. Dan saya meyakini bahwa pintu bahagia akhirat adalah sholat. Alhamdulillah suami saya sudah sholat. Akhirnya berceritalah suaminya. Saya katanya lihat Islam bukan lihat Nabi terlalu jauh, bukan lihat para sahabat terlalu jauh. Saya juga tidak lihat para asatidz terlalu jauh. Saya hanya melihat istri saya. Sejenak dia diam, kemudian menundukkan kepalanya. Kelihatannya menangis. Dia ambil sapu tangannya, dia susut air mata yang keluar. Setelah itu dia bilang, terima kasih ya Ma katanya. Terima kasih ya anak-anak katanya, yang tidak henti mendoakan Bapak.
Akhirnya semua yang hadir itu nangis ya. Nah, pas mau makan saya ngobrol ya, Kang, apa yang terjadi? Ustaz, kata saya bukan orang baik, saya agama tuh nol, pergaulan saya itu Masya Allah katanya. Saya terus terang orang yang agama nol, pergaulan salah, kebayanglah, ya judilah, ya minuman keraslah. Tapi isi saya itu Masya Allah, sekalipun saya tidak baik, setiap dikasih uang dia cium tangan saya, setiap saya pergi dia siapkan makanan, dia siapkan sarapan, setiap pulang dia menjemput saya, dan tidak pernah tidur istri saya sebelum mijit saya. Dan ini yang menyebabkan ternyata Islam itu melayani. Nah, Islam itu melayani, makanya jangan hanya dilayani tapi melayani. Saya yakin jangankan manusia, binatang saja walaupun dia ganas dilayani, dikasih makan, dikasih minum, pasti dia akan baik kok. Dan ternyata hidayah itu datang melalui itu. Dan ketika saya terpuruk katanya karena ketipu orang, istri saya lah yang bantu saya. Dan setelah itu saya menyadari betapa penting ibadah itu. Ketika saya tanya, Mama minta apa? Saya tidak minta banyak, ingin Bapak rajin sholat aja ya, kata. Kebaikan Bapak sudah banyak, tapi Mama belum bahagia karena Bapak belum sholat. Rupanya hidayah itu datang karena melayani. Makanya bila pasangan kita belum sholat, tidak boleh menghina tapi harus membina. Tidak boleh memukul tapi harus merangkul. Tidak boleh menyaingi tapi harus menyayangi. Tidak boleh menghardik tapi harus mendidik ya. Inilah ajaran Islam. Islam itu agama yang damai dan mendamaikan. Rafiqun bima ya'muru wa rafiqun bima yanha. Santun ketika mengajak, santun ketika mencegah. Banyak orang yang sudah nyuruh gini, ini belum diturut, kemungkinan caranya yang salah. Jadi orang yang belum ke masjid belum tentu dia salah. Jangan-jangan pengurus masjid yang salah metodenya, atau mungkin sudah pindah agama mungkin ya. Gitu ya, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 052 Pak Ustadz, saya ingin saya ingin dosa saya masa lalu bersih di hadapan Allah. Saya sudah tobat, sudah berbuat baik, ritual dan sosial, tapi rasanya belum puas. Mohon saran ya. Kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta wa atmilha sayyi'at al hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Nah, takwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya menghapuskan. Nah itu kan, niscaya menghapuskan, itu tamhuha itu. Jadi setiap pekerjaan buruk ikuti pekerjaan baik, tamhuha pasti akan menghapuskan kejelekan itu atau keburukan itu. Dan yang sangat penting, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Nah, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang luhur, dengan akhlak yang terbaik. Nah, jadi itu yang penting. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi bila ingin menghapuskan dosa, jangan bosan berbuat baik. Di rumah berbuat baik, di rumah berbuat baik, di teman berbuat baik, di sahabat berbuat baik, ada reuni berbuat baik. Ini kayaknya belum digarap nih, udah saya garap. Habis makan, ini gak ada yang beberes nih, udah kita yang beberes. Setiap kebaikan pasti menghapuskan dosa. Tapi jangan lupa, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Cari teman yang baik, cari sahabat yang baik, dan bergaulah dengan akhlak yang baik. Meninggal dunia ketika wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, insyaallah dosa sudah dihapuskan. Yakinilah, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Setiap kebaikan pasti akan menghapuskan segala dosa. Pak Ustadz,
Badatu marusapun dan pencerahan perkara Palestina anu tos lami sengketa atas mereka mohon doa pertolongan Allah namun tak akan dikabul. Bebas dari penjajahan Israel naon margina walau 418 ya. Ya begini ya, yang namanya doa kan terus saja berdoa karena Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat usaha maksimal. Buat mereka ujian ya, buat kita kesempatan untuk berpartisipasi. Jadi Allah tidak akan melihat hasil, tapi Allah melihat usaha maksimal. Satu, kedua, kalau langsung diijabah kita tidak punya ladang amal ya. Kalau langsung diijabah sama dengan mendoakan anak nih, ya Allah solehkan anak saya, belum soleh-soleh, itu Allah ngasih kesempatan supaya terus beramal, terus beramal, terus beramal. Boleh jadi setelah beramal banyak baru diijabah. Saya temukan seorang ibu yang Masya Allah ya. Ketika syukuran ulang tahunnya ke-80, beliau masih cerita, dan anak-anaknya sangat hormat kepada ibunya ini, dan hormatnya itu saya lihat luar biasa ya. Langsung dia manggil si Pulan, anak yang nomor 6 kalau nggak salah. Pulan sini katanya. Beliaulah bercerita tentang anaknya ini. Aduh malu mah katanya, kata anak ini. Hanya nggak apa-apa kata cerita. Rupanya anak ini diantara anak yang paling nakal. Si ibu ini cerita, saya sempat 2 tahun katanya tidak putus sholat tahajud, hanya khusus mendoakan anak ini katanya. Kalau yang lainnya doakan pada sholat wajib ya, tapi khusus tahajud 2 tahun mendoakan anak ini. Kata si ibu ini, ternyata dibalik belum sadarnya anak, berarti Allah memberikan kesempatan supaya kita lebih banyak mengetuk pintunya. Nah, jadi seluruh tantangan itu berarti Allah memberikan kesempatan untuk beramal soleh. Kalau langsung diijabah kita boleh jadi yang berhenti tahajud, agak soleh iya gitu. Nah, gitu ya, Bu, teruskan saja ya. Berpartisipasi dengan doa dan didoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari 437 ya, 437. Suami saya suka merokok Pak Ustadz. Saya terus terang sudah berkali-kali saya ingatkan, tapi si kang ngahajakeun. Ya, si kang ngahajakeun. Ya, semua butuh proses ya. Semua butuh proses. Saya lihat ada orang yang Masya Allah ya, saya tahu itu kalau lagi ngajar tuh nyambung ngerokoknya. Wah, terus pas ketemu hari apa ya, setahun yang lalu kalau nggak salah, asbak saya jauhkan asbak kata orang itu ya. Pak sudah diren nyesep, alhamdulillah Pak Lid cina, alhamdulillah Lid katanya, saya udah berhenti ngerokok katanya. Alasannya apa? Dia bercerita ya tentang sejarahnya. Saya malu sama anak saya kata. Rupanya walaupun bapaknya ngerokok, anaknya laki 3 tidak ada yang merokok satupun. Padahal dia tidak tahu dalil katanya. Hanya melihat untuk sehat saja katanya. Hanya saya yang tahu dalil katanya, malu sama anak. Ada yang berhenti ngerokok gara-gara anak. Nah, ada kawan saya teman kuliah itu, merokoknya Masya Allah ya, jarum coklat terus saja. Nah, setelah itu pas anak pertama akikah, saya suruh ke rumahnya, tolonglah Ji ceramah sebentar katanya. Langsung di pintunya ada tulisan ya, yang suka ngerokok di luar katanya. Terus saya tanyakan, si eta teh ngerokok gitu kan. Nah, terus saya tanya, eureun ngerokok? Iya cenah, istri saya memberikan syarat pernikahan dengan dia itu harus berhenti ngerokok. Oh, alhamdulillah, ada yang berhenti ngerokok gara-gara istri. Nah, untuk ini ibu harus bersabar ya. Apa itu sabar? Tarku syakwa min alamil ikhtibar ila billah. Menghilangkan keluh kesah di saat pedihnya derita kecuali kepada Allah. Ya Allah, suamiku adalah hamba-Mu, aku hamba-Mu. Berikan aku kemampuan untuk mencegah hal-hal yang tidak baik kepada suami saya. Karena sebagaimana hadis Rasul-Mu,
harus jauh maidana sita dukirta, sebaik-baik pasangan yang mengingatkan ketika pasangannya berbuat keliru, gitu ya. Sampaikan dengan cara yang sangat baik, gitu ya. Saya ketemu ada juga teman saya yang masya Allah ya, masya Allah itu luar biasa ya. Selalu gitu, kalau saya ngaji di situ pasti ada di masjid itu. Saya baru tahu beliau perokok, ya, baru tahu waktu pas ada undangan karena hujan waktu itu saya berteduh. Dia nggak hafal ada saya rokok, terus saya ngobrol istrinya, suami saya itu Ustaz katanya asalnya ngerokok di rumah, sekarang tidak pernah di rumah, di luar pun tidak di mobil, sekarang di luar, kemungkinan besar katanya dia akan berhenti, saya yakin itu. Nah jadi butuh proses gitu ya, makanya harus sabar, tidak boleh putus asa, terus diingatkan karena kita tidak tahu dari nasihat keberapa, diingatkan keberapa kali suami kita berhenti gitu ya. Iya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 354 Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mugi-mugi Pak Ustadz sehat walafiat. Saya mohon petunjuk ya, bagaimana pengobatan herbal menurut Pak Ustadz. Karena sekarang ini tetangga kami mayoritas tidak ke medis tapi ke herbal. Oke, nanti kita jawab ya setelah pesan-pesan dulu ya, setelah syair dulu ya. Jangan kemana-mana, kita simak syair ini, insya Allah bermanfaat ya. Iya, masih bersama 102,3 Rasa FM dalam acara Pun Pagi. Masya Allah, syukuri apa adanya. Hidup adalah anugerah, persembahan yang terbaik. Pasti Allah akan memberikan kebesarannya untuk hambanya yang sabar. Demikian syair dari Demasif ya, jangan menyerah, jangan menyerah. Hidup adalah kesempatan. Siapa yang menyanyiakan kesempatan, dia tidak punya kebaikan ya. Ya, kembali ke yang tadi masalah herbal ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam Al-Quran ada isyarat ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila, Engkau ciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Berarti ada manfaatnya, ada, kalau tumbuhan itu ada khasiatnya. Semua yang diciptakan oleh Allah itu ada khasiatnya ya, khasiat. Saya baru tahu orang yang cuci darah ya, oleh dokternya rekomendasinya begini, jangan lu cuci darah, coba 3 hari minum air rebus daun sukun ya. Beliau ikuti petunjuk dokter itu, dokter medis ya, 3 hari 3 kali, berarti 3 kali 3 9 kali. Itu masya Allah, maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Tidak bisa cuci darah ternyata, alhamdulillah sehat. Yang ini herbal ya. Saya sembuh paru-paru itu. Kenapa? Karena ngejus itu orang menyebutnya pohon mangkudu ya. Mangkudu dijus pakai madu, 4 kali minum, alhamdulillah sembuh. Itu namanya herbal, khasiat. Walaupun tentu kadarnya juga harus jelas ya, tidak boleh sembarangan. Ada kawan saya juga, beliau itu ambeien ya, terus damang bu, saya bilang alhamdulillah. Tahu nggak Pak Holid sembuhnya dengan apa? Itu nelan cengek ya. Beliau tahu dari Pak Hembing ya, itu luar biasa itu. Itu namanya herbal ya, walaupun tentu harus diimbangi juga dengan medis ya. Jangan lupa berdoa ya. Nah, saya baru tahu juga nih, kemarin ada yang cerita sama saya, dia itu sakit ya, sakit kepala apa coba, katanya tiga subuh katanya, sebelum subuh minum air panas sekenyangnya katanya. Ternyata masya Allah sembuh itu, dan sekarang sudah biasa mandi air dingin lagi. Asalnya dulu nggak bisa. Ini namanya herbal, dan itu yang disebut Rabbana ma khalaqta hadza batila, Engkau ciptakan segala sesuatu tidak sia-sia, begitu. Umpamanya jalmi getah salat tahajud ngaji, tapi sok gaduh sifat dolim kanu sanes. Kumata Pak Ustad 418 ya, begini ya, kabayang ya mun teu pisan gitu ya, tahajud teu, salat teu cacakan. Nah, apa cacakan itu apa sih?
walaupun dia rajin sholat, rajin ke masjid, tapi masih menzalimi, itu tugas kita untuk mengingatkan. Diulang ya, tugas kita untuk mengingatkan. Ingatkan dengan cara yang sangat baik. Kalau segan, udah kirim surat kaleng bisa, ngobrol bisa, sindiran bisa, begitu ya. Karena idealnya nih, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah fahsya dan mungkar. Fahsya, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, mungkar itu dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, jangan lupa sholat itu perubahan akhlak. Saya ulang ya, sholat itu harus perubahan akhlak. Kenapa sholat diakhiri dengan salam? Maknanya selesai sholat dia harus menyelamatkan yang kanan yang kiri. Jadi dia sumber selamat di keluarganya, sumber selamat di kampungnya, sumber selamat di organisasinya, sumber selamat di mana saja dia berada. Kenapa? Salat itu perubahan akhlak, selamat dan menyelamatkan. Terus gimana kalau dia sholat tapi belum menyelamatkan orang lain? Sholatnya belum berbuah. Saya ulang, sholatnya belum berbuah, tapi tetap ada pahalanya, tapi tidak sebesar sholat yang bisa menyelamatkan orang lain. Makanya kenapa ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu bukti bahwa sholat itu harus berbuah. Makanya sholat bukan hanya diawali takbir, di akhir salam, tapi sholat harus merubah akhlak yang lebih baik, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, saya berbaring sudah 1 tahun, keserang stroke Pak Ustadz, tapi alhamdulillah selalu berusaha untuk, alhamdulillah kemarin saum tamat, baca Quran tamat, minta kabar nih pahala bagi yang suka mandiin saya, karena saya sering mandiin oleh cucu, oleh mantu giliran. Waduh, Masya Allah ya. La marido ila rikaromati alai, tidak ada penyakit kecuali Allah memuliakan orang itu. Siapa yang mulia? Yang memandikan. Siapa yang mulia? Yang mengobati. Siapa yang mulia? Yang menyuapi. Siapa yang mulia? Yang memakaikan pakaian. Siapa yang mulia? Yang mewudukan. Siapa yang mulia? Yang mengingatkan salat. Siapa yang mulia? Yang gendong. Siapa yang mulia? Yang gendong ke air. Siapa yang mulia? Yang menjemurkan. Siapa yang mulia? Yang memberikan makanan. Siapa yang mulia? Yang mengingatkan salat. Itu semuanya dapat pahala. Jadi kalau ada orang tua sakit, itu kesempatan untuk berbuat baik. Dan gugurlah yang namanya bukan muhrim. Jangankan mertua, kan orang lain aja kalau sakit harus ditolong ya. Jangan mengatasnamakan agama, oh ya malain muhrim abdi isin mertua, tidak. Perlu ditolong, tolong. Karena al-hukmu idza dhaqa ittasa'a. Hukum tuh kalau sudah sempit jadi luas ya. Karena kesempatan buat orang tua cobaan, buat orang tua ujian. Apakah dengan diuji penyakit masih ingat nggak kepada Allah? Jadi tidak semua penyakit itu karena dosa-dosanya. Buat kita anak-anaknya adalah kesempatan untuk berbuat baik, termasuk birrul walidain. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Kalau perlu bagi tugas, ya. Punten anu ngombehan itu hapus dosa-dosanya. Masya Allah. Ya. Nah, setiap yang sakit gugur dosa-dosanya. Setiap yang sakit hilang nikmat makannya. Setiap yang sakit nikmat tidurnya hilang. Setiap yang sakit tenaganya hilang. Nah, begitu sembuh, tenaga kembali, makan kembali, nyenyak tidur kembali, tenaga kembali, tapi dosanya tidak dikembalikan. Alhamdulillah kalau masih berjalan salat ya, berjalan zikir, alhamdulillah ya. Ya, untuk Ibu Hajah Ida ya, yang sempat kemarin saya nengok, Kang Iman, Teh Lucy ya, dan keluarga besarnya ini Masya Allah ya, sudah 92 tahun ya ayahandanya, tapi tetap didampingi, dilayani dengan baik, dan modalnya sabar ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang bersabar yang pahalanya tanpa batas, semua ladang pahala ya, begitu. 251. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
Kalau orang yang menangis ketika menyesali perbuatan dosa, apakah bisa hapus dosa-dosanya? Ya, an-nadam, ya. Orang yang saleh, orang yang bersih hatinya, al-buka'u indan nadamah katanya. Menangis karena menyesali perbuatan dosa. Nah, an-nadam at-taubah. Penyesalan adalah satu tobat. Tapi tentu tidak cukup menyesal. Ikuti dengan kebaikan. Ya, ikuti dengan kebaikan. Karena ternyata wa'at bi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha itu. Ikuti perbuatan jelek dan kebaikan supaya menghapuskan kejelekan itu. Setelah menyesal, besoknya ikuti perbuatan baik, baik sifatnya ritual ataupun sosial. Air mata yang keluar itu air mata penyesalan, dan insya Allah akan menghapuskan dosa. Begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari 033. Abdi tos teu damel Pak Ustad, tapi alhamdulillah aya pangsiun ti jasa pun lancek. Suami saya dulu di kereta api katanya suka ingat sama Pak Ustad kalau ceramah. Oh, alhamdulillah udah wafat Bu ya. Nah, kadang-kadang saya nggak tahu diri, ya, perasaan nggak tahu diri karena apa ini sudah meninggal masih dinikmati rezekinya. Gimana supaya saya tahu terima kasih? Ya didoakan saja Bu ya, didoakan. Karena jangan lupa, dengan mengalirkan air rezeki kepada ibu dan anak-anak saja itu sudah penghapus dosa. Itu disebut dengan sedaqatin jariyatin, itu jariah itu mengalir. Jadi orang baik itu ya sudah wafat saja kita masih bisa menafkahi keluarganya. Orang baik itu sekalipun sedang sakit masih menafkahi istri dan anak-anaknya. Saya nengok seorang profesor ya yang saya anggap luar biasa, beliau ini sudah berbaring beberapa tahun ya. Kata istrinya, Pak Ustadz, Masya Allah, walaupun berbaring seperti ini katanya ngalir dari berapa sekolah, rumah sakit. Ini jasa Bapak, kata ini jasa Bapak, jasa Bapak. Saya bilang, Bu, itu pelajaran. Orang baik itu sekalipun sedang sakit masih ngasih nafkah sama keluarganya. Jangankan masih sakit, sudah meninggal saja orang baik itu akan mengalirkan rezeki kepada anak dan keluarganya. Makanya sebaik-baik orang itu apa? Yang bermanfaat. Maknanya apa? Sudah meninggal pun masih ada manfaatnya, rezekinya masih ada. Terlalu banyak orang yang menikmati harta almarhumah. Rumahnya dinikmati, kebunnya dinikmati, sawahnya dinikmati. Dan itu ciri orang baik. Ciri orang baik. Tugas kita adalah doakan orang baik itu. Itu pentingnya ada tawassul, pentingnya ada hadiah, pentingnya ada jarah kubur, pentingnya mendoakan orang yang meninggal. Kenapa saya sering ke makom ayah saya, ke mertua saya yang wanita, yang ibu, yang mertua istri ya. Bukan apa-apa, ingin terima kasih. Walaupun sudah meninggal masih mengalir rezekinya, dirasakan, dinikmati oleh kita. Mobil yang kita nikmati tidak lepas dari doa orang tua kita. Makanya ketika ingat jasa-jasa orang tersebut, doakan setiap saat, ya Allah, jadikan rezeki yang kami makan, yang kami pakai itu sehari-hari sebagai penerang di alam kuburnya. Insya Allah almarhum bahagia karena didoakan setiap pada sholat. Itu ya. Yang kedua, jangan lupa lanjutkan kebaikannya. Nah, lanjutkan kebaikannya. Makanya sebelum menjual harus ingat kita punya cucu, kita punya anak. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriatan, dia apa? Hendaklah khawatir orang yang beriman itu meninggalkan generasi yang lemah. Salah satunya apa? Lemah ekonomi. Nah, dan ekonomi akan didapat dengan apa? Dengan ilmu. Nah, makanya banyaklah berkarya, jangan banyak bergaya. Gaya we diheulakeun ai karyana eueuh gitunya. Gitu ya. Punten ya. Gitu ya Bu ya, doakan terus ya. Itu bagian dari amal saleh, dan pastilah selama kita berbuat baik dan digunakan kebaikan peninggalan almarhum akan mengalir. Saya kemarin nengok masjid ya. Ada 3 sekarang ini, ada 3. 1 Wisma Panti Asuhan ya, kedua masjid, ketiga masjid juga. Nah, saya kesuruh ke sana ya waktu itu.
kemarin ya hari Jumat ya, saya ke Kadungora sengaja ketemu dengan beberapa teman yang di sana. Waktu itu ketemu Pak Ustadz, tolong tengok, katanya kami lagi bangun masjid, rupanya peletakan batu pertamanya oleh Pak Bupati Garut ya. Saya teliti gitu ya, saya ngobrol dengan yang di sana. Ini ceritanya gimana? Ini Pak Ustadz, semua yang bangun ini ada yang sudah tidak punya orang tua, dia nyumbang batanya, nyumbang batunya atas nama ayah ibunya. Tujuannya apa? Saya bilang ingin berterima kasih karena beliau sukses karena peninggalan ayah ibunya. Saya langsung angkat jempol 2, Masya Allah, itulah anak yang baik. Jadi gunakan peninggalan almarhum itu bukan untuk hura-hura, untuk hal-hal yang baik ya. Jadi insya Allah nanti di daerah Cihurni itu ada masjid ya, Al-Firdaus namanya. Saya kemarin jam 2 apa jam setengah 3 ya, saya ke sana nengok sebentar ya. Alhamdulillah ya, Kang Indri dan Bu Indri ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam. 071 ya. Saya sering mengikuti menari ilmu di YouTube Pak Ustadz, tapi antara satu dengan yang lain itu selalu berantem, bertentangan ya. Ya gini ya, imbangi dengan bacaan yang lain. Saya dulu doa sujud itu hanya tahu satu, Subhanallahil a'la wa bihamdihi, Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Begitu saya kuliah ketemu teman saya, itu katanya nggak pakai wa bihamdihi, karena ayatnya kayak Sabbihisma rabbikal a'la. Saya ikuti ya, Subhanallahil a'la, Subhanallahil a'la. Terus yang berikutnya ada yang harus pakai wa bihamdihi katanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, itu ayatnya, itu bihamdi, wa bihamdi itu kan dalilnya. Hanya saya beli buku ya, ada buku yang bagus tuh, sholatnya beda tapi semua diterima, bagus buku itu ya. Sholatnya beda, sholat berbeda-beda tapi diterima, kecil buku itu. Cuma saya senyum gitu ya, ingat ketika hanya satu doa yang tahu, ternyata doa iftitah saja sampai 9, doa sujud saja sampai 12 ya, doa apalagi ruku sujud, apalagi doa iftitah, doa atahiyat awal, atahiyat akhir saja itu macam-macam itu ya. Ada yang sampai Hamidum Majid, ada yang tambahan doa. Ternyata semakin banyak ilmu, makin banyak baca, insya Allah kita makin luas ilmu kita, dan ujungnya toleran kepada yang berbeda dengan kita. Makanya YouTube harus diimbangi dengan guru, diimbangi dengan bacaan yang lain, apalagi sudah kelihatan agak memihak ya kepada salah satu. Manda'a ala subya pamata-mata maitatan jahiliyah. Siapa yang berdakwah membela golongannya dan menjadikan golongan yang lain, matinya mati jahiliyah. Orang-orang musyrik itu berharap, al-musyrikuna minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladahim farihun. Orang musyrik berharap Islam itu pecah berapa kelompok dan tiap kelompok merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Itu harapan orang musyrik. Makanya tidak cukup dengan satu buku, tidak cukup satu kitab, banyak baca, banyak guru, insya Allah akan luas ilmu kita. Dulu saya haji pertama itu jumroh Aqobah itu kan satu arah. Sekarang itu dari semua arah boleh. Dulu yang namanya ula wusta Aqobah itu harus pada zuhur ya. Ternyata maaf, yang keduanya ya, pada subuh yang pertama, yang kedua harus pada duhur. Sekarang muncul fatwa 24 jam demi keselamatan terbagi 2, Asia Tenggara jamnya segini, jam segini. Saya pertama kali ngelempar jumroh itu malam-malam, dibid'ahkan oleh hampir semua orang ya. Ternyata jumroh itu lentur ya. Bahkan kalau kondisi tertentu boleh jumroh itu dikodo ya. Sholat aja ada jamaknya, ada kosornya, itu yang pokok, apalagi jumroh. Tidak termasuk rukun haji lagi kan. Nah, makanya penting banyak baca itu. Makanya hati-hati teman-teman. YouTube boleh sekedar pembaca, tapi diimbangi dengan bacaan yang lain. Termasuk sholat itu ya, termasuk sholat itu ya. Saya juga sama, oh ternyata makin banyak baca insya Allah makin sadar kekurangan kita dan mengakui kelebihan orang lain. Nah, sadarilah kita punya kekurangan, sadarilah orang lain punya kelebihan. Ketika merasakan kekurangan masih ada, terus cari ilmu. Hanya kematian yang membatasi mencari ilmu ya.
Berikutnya, Assalamualaikum, ini terakhir ya, 061. Pak Ustadz, ini anak saya nggak mau sekolah, resepnya ngoprek mesin. Solusinya gimana? Ya terusin aja kan, ngoprek mesin lah, nanti bisa paket ya. Alhamdulillah.